Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat hari Minggu teman-teman Next Gen. Kita mau siapkan lagi hidup kita, hati kita mau siapkan suara kita yang terbaik untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Dan walaupun kita masih di dalam tayangan yang online ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam setiap ruangan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hidup kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji Engkau. Tuhan, kami bawa setiap apa yang ada pada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, tetapi Engkau adalah Allah yang jelas dalam kehidupan kami, Allah yang sanggup Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau siapkan suara kami, hati kami, hidup kami Tuhan, diri kami Tuhan, untuk kami beri yang terbaik untuk Engkau pada saat ini ya Bapa. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap kita yang sudah melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Selama-lamanya kami bersukacita Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau selalu ada Tuhan buat setiap kami. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama kami ada di dalam hadirat-Mu, kami punya sukacita yang abadi, yang kekal, yang tidak akan hilang oleh keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. In you I find my peace. In you I find my joy. In you I am fulfilled. In you, Lord, in you, in you I find my peace. In
mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sebab hanya Kau yang kami perlu, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan. Di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu, Tuhan, ada kedamaian yang tak dapat dunia berikan. Hanya dekat dengan Engkau, dekat di hati-Mu, kami rasakan tenang, kami dapat kekuatan. Sebab itu Tuhan, bawa kami dekat dengan-Mu, di hati-Mu, di hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Kau selalu ada bersamaku, Kau selalu mendampingiku. Kami tak pernah sendirian, Kaulah kekuatanku, Tuhan. Di dalam-Mu, Tuhan, kami dipenuhkan, oh kami dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Amin Tuhan, biarlah kami menikmati keindahan di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup, Tuhan, untuk memenuhi setiap kebutuhan jiwa kami, Tuhan. Hanya di dalam Engkau, Tuhan, kami memperoleh yang utama, Tuhan. Kami punya sukacita yang sejati. Kami punya kekuatan yang melimpah. Sebab kami tahu kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk lebih lagi Tuhan mendengar suara-Mu, Tuhan, melalui hamba-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan. Biarlah setiap telinga yang mendengarkan, Tuhan, kami semua boleh diubahkan, Tuhan. Kami boleh diperbarui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman Next Gen Elohimers, kita ketemu lagi di dalam ibadah online. Ya, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau dengar satu kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita mau kasih tanah hati kita yang terbaik ya untuk ditabur oleh firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, maha penyayang, pengasih. Dia maha mampu, dia mampu melakukan segala sesuatu, ya. Tuhan itu adalah Allah yang besar, ya. Tetapi saya mau beritahu bahwa seringkali dan menjadi satu kegemaran atau kerinduan daripada hati Tuhan itu adalah memakai ciptaannya. Nah, ini dia. Memakai ciptaannya yang paling mulia untuk menjalankan rencananya di dalam dunia ini. Ya, walaupun Tuhan itu dia berdaulat, dia mampu, dia berkuasa, dia mampu melakukan sesuatu hal, tetapi ada banyak kali Tuhan ingin selalu memakai ciptaannya, selalu ingin memakai karyanya, ya, bahkan
keledai pun yang bukan paling mulia di dalam ciptaannya bisa dipakai untuk berbicara kepada seorang nabi. Ya, Tuhan senang memakai perantara. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan itu selalu atau senang memakai kita ya untuk menjalankan rencananya di dalam dunia ini. Ya, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menjalankan rencana Tuhan bagi hidup kita terkadang. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itu saya berkata bahwa semua kita bukan hanya pendeta, bukan saja orang yang pernah sekolah Alkitab, ya, yang pernah sekolah teologi, itu disebut hamba Tuhan. Maka saya mau katakan bahwa semua kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan itu adalah Yesus, itu adalah juru selamat kita, maka kita semua ini adalah hamba Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai mungkin di dalam gereja full timer gereja, atau pelayan di dalam gereja apapun itu, ya, pelayanan yang kelihatan atau pelayanan yang tidak kelihatan, kita ini semua adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, saya selalu berkata kepada istri saya bahwa dia menjadi hamba Tuhan di dalam pekerjaannya. Ketika dia mengajar, ya, dia seorang dosen, dia mengajar, maka dia jadi hamba Tuhan di sana. Dia memberitakan nilai-nilai, value daripada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tetapi, saudara, ya, tadi saya sudah katakan Tuhan selalu ingin memakai ciptaannya. Tuhan selalu mau pakai saya untuk mungkin menjadi penguat daripada beberapa orang. Begitupun juga dengan saudara. Tuhan pakai saudara untuk saudara dapat memberikan penghiburan bagi banyak orang yang menjadi alatnya Tuhan. Tetapi, pernahkah kita berpikir sebagai pelayan atau hamba Tuhan, sebenarnya tanpa kita pun Tuhan itu gak akan kerepotan, ya. Tanpa kita pun sebetulnya Tuhan itu punya banyak sekali segudang ide untuk menjalankan rencananya. Ada banyak orang, nah ini dia, ya, kita nggak bisa bilang bahwa tanpa kita maka pelayanan ini tidak akan jalan. Mungkin kita berhasil di satu bidang, maka kita mungkin mulai berpikir, mulai tergoda untuk berpikir, tanpa kita pelayanan ini nggak bisa jalan. Tanpa kita gereja ini nggak bisa jalan. Tanpa kita maka perusahaan ini nggak bisa jalan. Tanpa kita maka komunitas ini akan mati. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah kekurangan pelayan. Tuhan tidak pernah kekurangan akan hamba-hambanya yang akan menjalankan rencananya. Ya, ada banyak orang yang suka kalau kita ngobrol-ngobrol, kalau nggak ada Yudas, tanpa Yudas, Yesus nggak mati katanya. Tapi saya mau beritahu, mungkin kalau Yudas nggak ada, Tuhan akan pakai cara lain, ya, untuk menjalankan penebusan bagi saudara dan saya. Kita nggak pernah tahu. Yang terjadi adalah seperti itu, Yudas yang akhirnya mengkhianati. Tetapi saya mau katakan, ya, bahwa segala pelayanan di dalam hidup kita, ya, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja, Tuhan mau pakai kita memang, tetapi sebetulnya tanpa kita pun Tuhan itu nggak akan pernah kerepotan. Pasti ada orang-orang yang akan digantikan. Ingat ketika Saul menjadi raja daripada bangsa Israel, mungkin Saul mulai berpikir, karena saya, maka Israel bisa menjadi negara yang hebat, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tetapi kemudian ketika dia mulai sombong, dia mulai merasa seperti itu, ya, Tuhan sudah siapkan backup plan-nya. Ada Daud di sana. Dan saya mau katakan, tanpa kita pun sebetulnya Tuhan nggak akan kerepotan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada saat ini tema yang akan saya sharingkan, ya, singkat aja, nggak begitu panjang, nggak tahu juga. Tetapi tema yang akan saya angkat ini adalah hamba yang sejati. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Hamba yang sejati itu yang seperti apa? Saya mau katakan bahwa Tuhan itu jauh lebih tertarik
dengan alasan kita mengerjakan pelayanan kita daripada hasilnya. Sekali lagi, Tuhan itu jauh lebih tertarik dengan alasan kita mengerjakan sesuatu atau mengerjakan pelayanan kita daripada hasilnya. Hasilnya itu kadang tidak seperti yang kita pikirkan, bukan? Ya, kadang kita ingin membangun satu komunitas di dalam gereja, ya. Kadang hasilnya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dan apakah kalau manusia mungkin saja saya katakan, mungkin saja dia akan melihat hasilnya, wah, hasilnya begini berarti orangnya nggak kreatif nih. Wah, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Wah, berarti orangnya begini nih, begitu nih. Ya. Tetapi saya mau katakan, bagi Tuhan, ya, Tuhan itu hanya lihat motivasi. Tuhan itu hanya melihat yang penting di matanya Tuhan itu adalah motivasi. Itu yang menjadi nilai paling penting di mata Tuhan. Tuhan lebih tertarik dengan alasan kita mengerjakan sesuatu. Ingat firman Allah berkata, ini bukan saja berbicara tentang yang pelayanan yang ada di gereja. Firman Allah berkata, lakukanlah segala sesuatu itu seperti kepada Tuhan, kan? Ya, ketika kita bekerja, ya, ketika kita beraktivitas, walaupun juga atau mungkin kita ada di dalam gereja, lakukan itu semua seperti kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan bilang sama kita. Artinya adalah, apa alasan kita melakukan sesuatu pekerjaan, baik itu sekuler maupun pelayanan, ya, pelayanan secara gereja, ya. Alasannya apa? Motivasi kita itu apa? Apakah kita ingin kelihatan? Apakah kita ingin kaya? Apa kita macam-macam? Orang begitu banyak motivasinya, ya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan itu jauh lebih tertarik dengan alasan kita mengerjakan pelayanan kita itu dibanding daripada hasilnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak dipungkiri bahwa banyak. Nah, ini saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, adalah beberapa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau mungkin anak Tuhan yang tadinya dia adalah seorang hamba, ya, yang karena memang ya dia berserah, Tuhan berikan anugerahnya, Tuhan berikan hikmatnya, ya, kepadanya, lalu mulai dia dipromosi, atau dengan lain kata Tuhan yang promosi dia. Tetapi setelah berhasil, hatinya kemudian berubah. Hatinya berubah. Dia hilang kehambaannya. Sekarang banyak tuh, ya, hamba-hamba Tuhan. Ya, nggak bilang hamba-hamba Tuhan juga sih, ya, banyak yang lain. Tapi zaman online ini kan semua tampil, semua kan nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tetapi kita harus lihat hati kita, ya. Apakah kita masih punya seperti hati hamba? Atau jangan-jangan kita hamba Tuhan berhati artis, nggak tahu juga deh, ya. Atau mungkin kita anak Tuhan tapi hatinya lain, ya. Nggak banyak, tidak dipungkiri banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan promosikan, ya. Mungkin sering muncul di TV, mungkin macam kalau sekarang IG-nya mungkin follower banyak dan lain sebagainya, nggak salah. Tetapi yang penting adalah apakah hatinya kemudian berubah, hilang kehambaannya. Predikatnya sih tetap hamba Tuhan, pendeta gitu ya, pastor. Tapi hatinya berubah. Dia sudah bukan lagi menjadi hamba Tuhan. Kita nggak tahu. Dan nggak ada yang pantas menghakimi. Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saudara, pada saat ini saya mau bagi ada 4 karakter hamba Tuhan yang sejati. 4 karakter hamba yang sejati. Mari kita mau sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Kalau kita mau jadi hamba, ya, kita mau punya hati hamba yang benar, mari kita lihat daripada firman Tuhan. Akan ada banyak ayat, ya, yang akan saya coba baca supaya kita baca sama-sama. Siapkan Alkitab saudara, ya, mungkin lewat handphone, tab, atau masih Alkitab cetak. Seperti saya paling suka dengan Alkitab cetak, ya, bisa digaris-garis, saya lebih suka, ya, nggak apa-apa, terserah saudara. Tetapi yang pertama, 4 karakter hamba yang sejati, ya. Yang pertama adalah fokus menyenangkan hati tuannya. Nah, ini hamba. Dia hanya fokus untuk menyenangkan hati daripada tuannya. Lukas 17, mari buka bersama dengan saya. Lukas 17 ayatnya yang ke-7 sampai ke yang ke-10.
Ya. Tuan dan hamba, saya bacakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, ia akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya mau kasih tahu bahwa fokus daripada seorang hamba adalah hanya menyenangkan hati tuannya, ya. Pikiran atau tujuan akhir atau goal akhir daripada seorang hamba itu hanyalah menyenangkan hati tuannya, walaupun mungkin nggak ada ucapan terima kasih. Ya, firman Allah ya bilang, berkata bahwa adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ada banyak sekarang orang-orang yang kalau dulu ada istilah tanpa pamrih, tapi sekarang pamrihnya banyak, ya. Dia hanya melakukan sesuatu yang itu ada keuntungannya buat dia, atau dia kepingin dipuji setelah melakukan sesuatu. Saya mau beritahu, ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mungkin pada saat ini saya berbicara lebih tepatnya kepada para pelayan-pelayan Tuhan, ya. Seringkali ucapan terima kasih tidak bisa kita dapatkan dari manusia, ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa hati kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang ucapkan terima kasih walaupun kita nggak bisa dengar. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada setiap pelayan-pelayannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai hamba, walaupun tidak ada ucapan terima kasih, tapi goal kita hanyalah menyenangkan hati tuannya. Pikiran, tujuan akhir kita. Kita mau mengosong dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, ya, dan sampai 9. Kosongkan diri kita, ya, dari perasaan ingin kita baca aja deh Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Filipi 2 ayat 6 sampai 9, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini Yesus, ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita melihat Yesus sendiri, dia mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai hamba, kita harus mengosongkan diri kita dari ingin diakui, ingin dilayani, ingin diutamakan, ingin dimuliakan. Dan biarlah kita semakin berkurang, tetapi Yesus Tuhan kita itu yang semakin bertambah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, ya, atau siapapun kita yang melayani Tuhan, saya mau katakan tujuan akhir kita, goal kita hanyalah menyenangkan Tuhan. Walaupun mungkin manusia nggak bilang terima kasih, nggak apa-apa deh. Yang penting Tuhan itu tidak pernah berhutang. Yang penting hati kita itu benar. Sama seperti Yesus, dia mengosongkan dirinya, yang dia seharusnya adalah raja di atas segala raja, dia adalah punya segala-galanya, tapi dia mengosongkan dirinya. Dan banyak orang yang salah paham sama dia. Tapi nggak apa-apa, ya. Dia sudah mengosongkan dirinya dari perasaan ingin diakui, ingin dilayani, ingin diutamakan, ingin dimuliakan, ingin terlihat keren. Hamba, dia fokus hanya menyenangkan hati tuannya. Yang kedua, saudara, seorang hamba itu harus mempunyai mental atau berpikir sebagai penata layanan, bukan pemilik. Nah ini, ya. Sekali lagi, yang kedua, mempunyai mental atau berpikir sebagai penata layanan, bukan pemilik.
Kita harus berpikir bahwa ini bukan milik saya, tetapi ini ada di dalam kehidupan saya untuk saya manage, untuk saya atur. Di dalam kita ini bendaharanya Tuhan, ya. Di dalam firman Tuhan Matius 24. Mari buka. Matius 24 ayatnya yang ke-45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kalau Tuhan angkat kita, ya, Tuhan bawa kita naik, kita tahu itu bukan karena kemampuan kita kok, ya, untuk kita menjadi pengawas. Tetapi biarlah kita punya mental untuk berpikir, atau kita punya mental sebagai penata layanan. Kita hanya bendaharanya. Semua itu miliknya Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa kita pemilik. Tetapi biarlah kita punya mental, kita ini sebagai pengatur, sebagai manajer yang memanage, penata layanan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya. Jangan kita berpikir bahwa kita adalah, kita bermegah, ini milik kita, pelayanan ini milik kita, ya, ini milik kita. Enggak, Tuhan yang punya. Kita ini hanya sebagai penata layanan. Kita ini hanya bendaharanya Tuhan. Saudara ingat kisah di dalam Kejadian, kisah tentang Yusuf, ya, Kejadian 39. Mari, Kejadian 39 ayatnya yang tentang Yusuf, ya. Ayat yang keempat. Nah, ini dia. Maka ayat 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, Tuhan itu bawa naik, atau pada hal ini Potifar ini, ya karena Yusuf kerjanya bagus, ya, dia bijaksana, dia bisa membawa dirinya dengan baik, maka diangkat, ya. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya, sebagai orang yang bekerja, kalau kita bekerja bagus, kita akan diangkat, ya. Apalagi kalau Tuhan yang buka, ya, nggak ada satupun yang bisa tutup, kita akan diangkat. Tetapi ketika kita mulai dibawa naik, ya, apakah hati kita tetap berpikir sebagai kita ini hanya penata layanan, loh. Kita ini bukan pemilik, loh. Kita ini hanya dipercayakan, loh. Dan kita belajar daripada Yusuf, walaupun dikatakan semua yang di atas rumahnya itu diserahkan di dalam kekuasaan Yusuf, tapi dia punya mental, dia nggak sombong, dia nggak punya mental bahwa ini semua miliknya dia. Tapi saya hanya seseorang yang diberikan kepercayaan. Nah, ini dia kuncinya. Kita ini hanya seseorang yang diberikan kepercayaan. Yusuf, dia nggak takabur. Ketika, buktinya apa? Ketika dia kehilangan pekerjaannya, ya, kita tahu kemudian dia difitnah, dia kehilangan pekerjaannya, dia tetap melakukan yang terbaik. Di dalam penjara dia melakukan yang terbaik, sehingga dia dikasihi oleh orang-orang. Bahkan dia diangkat lagi, ya, di dalam penjara. Saudara, Yusuf, dia sadar bahwa dia hanya penata layanan, sehingga dia bukan jadi orang yang pahit, ya. Kalau dia merasa bahwa itu semua di rumah Potifar adalah miliknya, maka ketika dia dipecat, bukan hanya dipecat, dipermalukan, dimasukkan ke dalam penjara, kalau dia merasa bahwa itu semua miliknya, dia akan merasa kehilangan. Aduh, saya kehilangan semuanya. Maka dia akan jadi orang yang pahit. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf itu jadi orang yang pahit. Justru Yusuf itu dia bekerja, dia menjadi orang yang menyenangkan. Kan dia tahu, ya udah, kalau memang Tuhan sudah lepaskan saya dari rumah Potifar, ya udah, saya kembalikan lagi kepada Potifar. Ya memang itu bukan punya saya kok, nggak apa-apa. Saudara, sebagai hamba yang baik, sebagai hamba sejati, biarlah kita punya mental atau berpikir sebagai kita itu sebagai penata layanan, bukan pemilik.
sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ya, Matius 7 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Hamba. Matius 7. Ya. Yang pertama tadi fokus menyenangkan hati tuannya, itu seorang hamba. Kedua, dia mempunyai mental untuk berpikir sebagai penata layanan, bukan pemilik. Yang ketiga, seorang hamba dia selalu berpikir untuk kemaksimalan kerjanya, bukan kemaksimalan pekerjaan orang lain. Ya, seringkali kita kan begitu ya, pekerjaan kita nggak beres, tapi kita mulai ngutak-ngutik pekerjaan orang lain. Nah, ini terjadi banyak di dalam gereja. Pekerjaan yang dipercayakan kepada kita belum beres, kita belum maksimal, tapi kita mulai melihat orang lain, wah dia tuh nggak beres di sini, dia nggak beres di situ. Padahal sebenarnya dirinya sendiri yang harusnya sebagai seorang hamba nggak usah pusingin orang lain. Sebagai seorang hamba kita hanya kerjakan saja apa yang ada di depan kita. Nah ini Matius 7 ayat 1 sampai 3. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Elohimers, para anak Tuhan, para hamba Tuhan, ya, mari kita melihat, jangan kamu menghakimi. Kalau kita tidak mau dihakimi, ya, supaya kamu tidak dihakimi. Seorang hamba yang sejati, dia hanya selalu berpikir untuk kemaksimalan kerjanya, bukan kemaksimalan pekerjaan orang lain. Seorang hamba itu dia tidak menyibukkan dirinya untuk mengkritik sana-sini, melemparkan peluru-peluru tajam dari mulutnya. Wah. Atau kritikan, kalau kritik membangun sih itu berasa loh. Kritik yang membangun gitu. Kritik, oh kamu seharusnya begini, tadi itu begini tapi begini. Nah kritik membangun itu selalu ada solusi. Dia bukan saja mengkritik, tapi juga ada solusi. Tapi ada banyak orang yang hanya mengkritik aja kerjaannya. Beginilah, begitulah, ya. Yang ini salah, yang ini begini, apapun yang dibuat salah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang hamba, dia tidak menyibukkan dirinya untuk mengkritik atau membandingkan atau bersaing dengan hamba lainnya. Ada hamba-hamba yang bersaing sebagai sesama hamba gitu ya, bersaing. Tetapi hamba yang sejati, dia selalu memikirkan kemaksimalan kerjanya. Saudara, kita ini bukan hakim, ya. Nggak usah repot urusin orang. Fokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Orang yang maksimal itu adalah orang yang fokus pada dirinya, fokus pada tujuannya. Ketika kita sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita fokus aja di situ. Kita fokus aja sama apa yang di depan kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita kerjakan itu secara maksimal. Jangan habiskan energi kita untuk kita lihat kerjaan orang lain. Kalau untuk referensi nggak apa-apa. Misalnya ada pekerjaan orang yang bagus, jadi referensi buat kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita hanya mau cari-cari kesalahan orang lain, cari-cari kesalahan pekerjaan dia, bisa ketemu sih, pasti ketemu. Tapi bukan tugas kita. Kalau memang itu bukan wewenang kita, nggak usah campur-campur lah urusan orang lain. Kerjakan saja, maksimalkan apa yang ada pada kita. Seorang hamba, kalau kita mau tetap punya hati hamba, berpikir untuk kemaksimalan kerja kita, bukan kemaksimalan pekerjaan orang lain. Yang terakhir, saudara, seorang hamba, dia menyadari bahwa pelayanan, nah ini dia, pelayanan itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, ada banyak orang yang pelayanan itu dianggap sebagai satu beban. Waduh, jadi beban. Mau ini jadi beban. Suruh khotbah jadi beban. Suruh ini jadi beban. Tetapi pada saat ini saya harus katakan bahwa ketika kita sebagai seorang hamba, khususnya hamba Tuhan, ya,
Ketika ada orang minta, bawain firman dong, kita harus menggebu-gebu. Saya harus katakan ini. Kita harus, oh iya oke, saya kebetulan nih, saya dipercayakan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saya untuk saya mau kasih sama orang. Mungkin dalam perkataan saya ada orang-orang yang jiwanya terbangun. Seorang hamba, dia melihat bahwa pelayanan itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Itu seorang hamba. Ketika saudara mungkin di kantor atau di tempat pekerjaan, ketika melihat ini ada satu kesempatan untuk melayani orang, jangan jadikan itu beban. Tapi justru jadikan itu menjadi satu kesempatan yang berharga untuk kita melayani seseorang. Ubah pola pikir kita. Jadilah kita bergairah bagi jiwa-jiwa. Jangan kita males. Hamba itu, hamba yang sejati dia gak akan pernah males. Ya, ketika Tuhan bilang bahwa gembalakanlah dombaku, artinya bukan hanya kita harus jadi gembala, jadi pendeta, enggak. Tapi ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sekeliling kita. Jadikan itu sebagai satu kesempatan yang berharga ketika kita harus memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Seorang hamba bergairah bagi jiwa-jiwa. Hamba yang sejati itu senang menolong kebutuhan orang lain. Ya, saudara yang punya asisten rumah tangga, ya, mungkin itu hamba bagi saudara, ya. Itu ketika kita punya asisten rumah tangga yang senang begitu menolong, ringan tangan. Ya, saya punya tetangga, itu ringan tangan banget. Ya, jadi kalau ada apa-apa, sini saya ambilin tangga. Baru cuma saya ngeluh, aduh, ini kok berantakan banget ya di luar. Dia langsung ambil sapu, udah saya bantu Pak sapu, Pak Aldi, saya bantu sapu-sapu. Begini, itu saya jadi seneng banget sama dia. Kalau ada makanan, kepengen kasih aja gitu. Kalau ada sesuatu rasanya kepingin baik aja sama dia. Karena hamba yang sejati itu dia senang untuk menolong kebutuhan orang lain. Dia menyadari bahwa pelayanan itu suatu kesempatan yang berharga. Ya, senang menolong, memenuhi kebutuhan orang lain. Ada sukacita ketika melayani Tuhan. Walaupun menguras waktu, walaupun menguras tenaga, dan bahkan menguras materi kita, keuangan kita. Tetapi sebagai hamba, ketika kita punya hati hamba yang sejati, maka kita akan selalu punya gairah untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 4 hal untuk menjadi hamba yang sejati. Fokus menyenangkan hati Tuannya. Yang kedua, mempunyai mental atau berpikir sebagai penata layanan, bukan pemilik. Ketiga, selalu berpikir untuk kemaksimalan kerjanya, bukan kemaksimalan kerja orang lain. Yang keempat, dia menyadari bahwa pelayanan itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada melayani Tuhan di gereja, maupun melayani Tuhan sebagai pekerja sekuler, silakan. Ya, layani Tuhan, Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi yang penting hati kita ini tetap menjadi hati hamba. Seperti Tuhan Yesus, dia mengosongkan dirinya. Dia turun ke dunia. Dia mengosongkan dirinya. Disalah-artikan oleh orang lain, tapi gak apa-apa. Dia terus melakukan kehendak Bapaknya karena dia tahu dia hanyalah seorang hamba. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, ya. Kita minta penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah Tuhan Allah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Tuhan, jadikanlah kami hamba yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Bukan saja kami hamba yang baik di hadapan manusia, tetapi terlebih Tuhan, kami menjadi hamba yang baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa penderitaan yang mungkin kami alami di tengah-tengah dunia ini tidak sepadan dengan kemuliaan yang akan kami terima bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba pun berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan Next Gen atau siapapun yang mendengarkan Tuhan, firman Tuhan ini yang mengikuti tayangan online ini, Engkau memberkati ya Tuhan.
Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberkati keluar masuknya. Engkau memberkati pekerjaannya. Engkau memberkati keluarga. Engkau memberkati bisnis. Engkau memberkati anak, istri, semua orang tua ya Tuhan. Engkau menjagai Tuhan rumah mereka dengan malaikat berpasukan. Engkau menjagai hidup mereka ya Tuhan. Dengan kuasa kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jadikan kami berkat. Jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami garam, jadikan kami terang Tuhan. Supaya kemanapun kami melangkah, orang lain boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Kami menjadi seperti surat yang terbuka Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan berkat ini kita terima di dalam satu nama yang indah, satu nama yang kuat, nama yang mulia, nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.